Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'du. Kelas 9 rahimani wa rahimakumullah. Mohon maaf kemarin beberapa ada mapel yang kosong. Saya nggak hadir soalnya eh, yang terus terang hari Rabunya itu saya lupa. Karena saya ada rapat sampai duhur, kemudian qadarullahnya saya lupa untuk mengirim materi. Terus hari Kamisnya sorenya ini kedua anak saya diare. Jadinya sampai hari Kamis itu saya sibuk ngurusi ya anak-anak pada rewel dan yang lainnya akhirnya juga terlalaikan. Nah, ya semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan urusan kita semuanya. Nah, dan insya Allah ini kita kembali lagi ke pelajaran kita. Nah, ini untuk jam yang tarikh saya pakai untuk fikih ya. Jadi fikihnya ini 2 jam mungkin agak lama. Nah, eh kemudian kita masuk ke pelajaran yang ketiga, yaitu toharoh yang wajib. Termasuk perhiasan yang wajib menurut syariat yaitu membersihkan badan. Dan Islam telah mewajibkan bersuci dalam beberapa keadaan, di antaranya berwudu dari hadas kecil dan juga mandi dari hadas besar. Berwudu atau bertayamum. Nah, mandi. Yang pertama mandi. Mandi ini ada 3 ya. Satu mandi wajib, 2 mandi sunnah, dan ketiga mandi mubah. Nah, mandi wajib, syarat telah diwajibkannya mandi atas seorang muslim apabila terdapat dari salah satu sebab-sebab berikut ini. Yang pertama, keluarnya air mani, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, air mani adalah cairan yang keluar dari laki-laki dan perempuan sebagai tanda baliknya. Biasanya diiringi dengan syahwat. Biasanya, contohnya saat mimpi basah. Nah, atau di dalam bahasa syariatnya adalah ikhtilam. Nah, dan ini adalah uh, wajib baginya untuk mandi. Berarti dia sudah balik dan dia sudah dihukumi sebagai seorang yang mukallaf. Nah, sebenarnya ada juga bagaimana hukumnya orang yang dia keluar karena tidak dengan syahwat. Nah, ini ada rinciannya. Kalau dia seorang yang sakit, keluar maninya terus-menerus, mau dibahas para ulama ini dia diberikan udzur karena sakit. Nah, apabila dia terlalu capek kemudian dia keluar maninya, maka ini dia juga tetap wajib mandi. Nah, dan mani ini tidak najis ya. Mani ini tidak najis sebagaimana yang hadis-hadis yang sahih yang menerangkan tentang hukumnya zat mani tersebut. Nah, dan yang najis adalah mazi. Mazi itu adalah cairan yang keluar dari uh, tempat yang sama dengan keluarnya mani, tetapi dia tidak berwarna putih. Nah, tetapi dia berwarna cair, bening, dan tidak diikuti dengan syahwat, tidak diikuti dengan rasa lemas. Biasanya kalau yang keluar mani itu diikuti dengan rasa lemas dan capek. Nah, dan dia berwarna putih kental dan berbau seperti baunya adonan roti. Itu berarti antum atau ya antum semuanya sudah balik dan berarti sudah keluar maninya. Berarti antum wajib untuk mandi. Nah, kemudian yang kedua, seorang suami yang menggauli istrinya. Nah, seorang suami yang menggauli istrinya, dia wajib mandi baik laki-lakinya maupun suaminya. Baik suaminya maupun istrinya. Nah, meskipun tidak keluar air maninya. Nah, wa in kuntum junuban fattoharu. Dan apabila kalian junub, maka bersucilah. Wala junuban illa abiri sabilin hatta taktasilu. Dan tidaklah pula junub kecuali sekedar lewat sampai dia mandi. Nah,
Jadi di sini menggauli istrinya, bertemunya dua anak jalan, maka ini termasuk salah satu hal yang dia diwajibkan untuk mandi wajib. Nah, kemudian yang ketiga, keluarnya darah haid dari seorang wanita. Darah haid dari seorang wanita itu biasanya kalau umur-umur awal-awal ya, itu lama, sekitar 8-9 harian. Bahkan ada yang 10 hari, ada yang 12 hari, ada yang 2 minggu. Nah, dan darah haid itu, itu darah kotor, dan kalau sudah selesai maka dia wajib untuk mandi. Kapan dia selesainya? Tergantung adat kebiasaannya. Apabila biasanya dia 9 hari, dilihat apakah sudah tidak dilihat, dicek ya, apakah sudah keluar cairan putih atau cairannya masih coklat. Nah, kalau masih coklat berarti dia masih haid, dan apabila sudah keluar cairan putih maka dia sudah suci insyaallah taala. Nah, keluarnya darah nifas dari seorang wanita ini ketika dia hamil. Ketika dia melahirkan, maka dia akan seperti orang haid, tapi terus-menerus selama 40 hari, biasanya 40 hari. Nah, ada yang kurang dari itu, ada yang lebih dari itu. Nah, cara mengetahuinya bagaimana? Cara mengetahuinya ya seperti seorang mengecek ketika dia sedang haid. Nah, ini nifas ini tidaklah terjadi kecuali orang yang setelah melahirkan. Nah, kemudian orang yang kafir dan masuk Islam. Apabila orang yang kafir kemudian dia masuk Islam, maka wajib baginya untuk mandi. Nah, dan mandi di sini mempunyai hikmah, yaitu dia membersihkan lahirnya dan juga membersihkan batinnya karena sudah masuk Islam. Kemudian yang terakhir adalah orang yang mati. Orang yang mati juga wajib mandi, yang dimandikan oleh orang yang masih hidup. Nah, dan memandikan orang yang mati ini ada tata caranya yang tersendiri. Nah, dan salah satunya yang tidak dipahami oleh kebanyakan orang adalah yang memandikan harus sesama jenisnya. Ya, apabila seorang meninggal laki-laki, maka yang memandikan laki-laki. Kalau apabila yang memandikan yang meninggal perempuan, maka yang memandikan harus perempuan. Kemudian yang kedua, apabila tidak ada yang sejenis, maka dia dimandikan oleh suaminya atau istrinya. Nah, suaminya atau istrinya. Apabila seorang itu meninggal, ibunya, kemudian yang tersisa hanyalah tidak mempunyai suami lagi, maka dia harus dimandikan oleh anaknya yang perempuan atau saudaranya yang perempuan. Tidak boleh anaknya laki-laki, tidak boleh memandikannya. Nah, demikian pula dengan seorang ayah yang meninggal, maka dia dimandikan oleh istrinya atau anaknya yang laki-laki atau saudaranya yang laki-laki atau orang lain yang laki-laki. Nah, dan orang yang memandikan jenazah diharamkan baginya untuk membicarakan aib yang dia lihat ketika dia memandikan jenazahnya tersebut. Nah, nah, kemudian mandi yang sunnah. Mandi sunnah ini adalah mandi pada hari Jumat. Ini hukumnya sunnah. Nah, mandi Jumat itu wajib atas semua orang yang balik. Nah, ini di sini sebenarnya uh, secara letterlek ya. Di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wajibun ala kulli mukallaf muhtalif. Tetapi hukum asal perintah itu semuanya wajib. Dalam usul fikih, hukum asal perintah itu semuanya wajib, tapi ada rinciannya. Nah, apabila dia wajib, benar-benar wajib, maka tidak sah seorang yang dia sholat Jumat tanpa mandi. Nah, tetapi para ulama mengatakan ini hukumnya sunnah muakkadah. Kalimat wajib di sana adalah menekankan bahwasanya sunnah ini adalah sunnah yang sangat ditekankan. Jadi ini adalah sunnah yang muakkadah. Kemudian mandi pada hari raya. Kemudian pada saat ikhram ketika akan haji atau umrah, mau ikhram mandi dulu. Diniatkan untuk ikhram mandi dulu. Kemudian setelah memandikan jenazah
dan juga mandi untuk kebersihan. Nah, kemudian mandi mubah adalah mandi yang tidak ada niatnya apa-apa, sebagai hanya adat saja. Naam, mendinginkan badan, mandi di kolam renang untuk bersenang-senang dan yang lainnya, ini mandi yang mubah, boleh dengan batasan-batasan tertentu. Nah, kemudian kita masuk ke tata cara mandi, ya. Tata cara mandi wajib, mandi yang sempurna. Di sini ada bagi dua. Yang pertama mandi yang sempurna dan yang kedua adalah mandi yang sah. Jadi mandi yang sah yang cukup. Nah, jadi ada mandi yang sempurna, ada mandi yang sah. Adapun mandi yang sempurna, nah, tata caranya adalah dia harus berniat. Nah, dia boleh berniat, dia harus berniat, wajib baginya untuk berniat. Kalau tidak ada niat, nanti dia gugur mandi wajibnya. Nah, kalau dia terlupa, maka dia boleh meniatkan di tengah mandinya untuk mandi wajib. Kemudian yang kedua, membaca basmalah, mencuci kedua telapak tangan 3 kali, membersihkan kemaluan dengan tangan kiri kemudian mencucinya, berwudu sebagaimana akan sholat. Dan di sini ada kaifiat berwudu ya. Di sini ada dua hadis yang mana tata cara mandi wajib ini ada yang mengakhirkan mencuci kaki, ada yang mendahulukan. Rasulullah SAW memberikan kita dua cara. Yang pertama dia wudhu dulu secara sempurna sebagaimana dia wudhu akan sholat. Dan yang kedua dia berwudhu dulu dengan meninggalkan kakinya. Maksudnya meninggalkan membasuh kakinya. Nah, dia wudhu, setelah pada gilirannya kaki dia tidak membasuh kakinya, tetapi dia mandi. Kemudian dia selesai mandi dia membasuh kakinya. Nah, memasukkan jari-jari ke sela-sela rambut kepala dengan air, kemudian mencuci kepala 3 kali. Mencuci seluruh badan dari sebelah kanan dulu 3 kali, sebelah kiri dan menggosoknya anggota badan yang lainnya. Dari Aisyah ini kan Rasulullah SAW idza tasala min janabah yabda'u fa yaghsilu yadayhi. Naam. Summa yafragu bi yaminihi ala shimali. Nabi SAW memulai mandinya dengan mencuci kedua tangannya. Kemudian beliau menuangkan airnya dari tangan kanan ke tangan kirinya untuk mencuci kemaluannya. Fayaghsilu farjahu. Summa yatawadda wudu'ahu lis-sholat. Naam. Kemudian dia berwudu sebagaimana wudu untuk sholat. Summa ya'khudul ma' fayadkhula asabahu fi usuli sya'r hatta idza ra'a annahu qad istabara. Naam. Kemudian Nabi SAW memasukkan jari-jari beliau ke pangkal rambut-rambut beliau. Dan beliau merasakan telah menyampaikan air ke pangkal rambutnya. Naam. Summa afadu ala syairi jasadihi. Naam. Kemudian Rasulullah SAW menuangkan atau ke atas kepalanya, kemudian beliau menyiramkan ke seluruh jasadnya, kalau ke seluruh tubuhnya, sama ghusala rijlaihi. Kemudian mencuci kedua kakinya. Ini hadis riwayat Bukhari yang Muslim, ini muttafaqun alaih. Beliau mencuci kakinya itu mengakhirkan mencuci kaki. Ini mandi yang sempurna. Adapun mandi yang cukup, yang sah adalah dia berniat membaca basmalah dan juga mencuci seluruh badannya dengan air dengan berkumur mengeluarkan air dari hidung. Dan intinya ada yang lagi yang lebih simpel, yaitu dia membasahi seluruh tubuhnya dari ujung rambut ke ujung kaki. Yang penting dia berniat, kemudian dia membersihkan seluruh, menyiram seluruh tubuhnya. Itu insya Allah ta'ala sudah sah untuk dikatakan mandi janabah. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Saya kira cukup. Untuk bab mandi ini aku qouli hada subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.